dialihkan ke rumah. Ya. Lihat dari kerja dari Pitron. Dalam Pitronan hanya mendengar cuma nampak kan 3 minggu namanya itu. Kampung. Dari gaji ke lain itu mana lagi tengah. Habisnya nanu pengganti dari kampung Lonya. Syederalun tangis keluarga pecah di Pendopo ID pada Sabtu 23 Agustus 2025 ketika pemuda Aceh yang sempat terdampar di Kepulauan Aru, Maluku akhirnya pulang ke kampung halaman. Mereka bukan sekedar nelayan yang pulang dari rantau, melainkan penyintas dari pengalaman pahit berbulan-bulan bekerja tanpa kontrak, diperlakukan tidak manusiawi di kapal penangkap cumi, hingga nekat melompat ke laut demi menyelamatkan diri. Bupati Aceh Timur Iskandar Usman Al-Farlaki sendiri pun menyambut kepulangan 5 pemuda Aceh yang terdampar di Kepulauan Aru, Maluku pada 6 Agustus 2025 lalu. 3 dari mereka yang dari Aceh Timur telah ditunggu oleh sanak saudara sejak Sabtu pagi. Sementara 2 dari Aceh Tamiang kabarnya juga bakal disambut oleh Bupati Aceh Tamiang dan keluarga mereka di sana. Dalam wawancara dengan awak media, Bupati Al-Farlaki menjelaskan, kelima nelayan tersebut awalnya berangkat dari Tanjung Priok menuju Merauke, Papua menggunakan kapal penangkap cumi. Namun ketika tiba di perairan Kepulauan Aru, mereka memilih melompat ke laut sejauh sekitar 8 mil dari bibir pantai karena keterangan para korban tidak tahan dengan perlakuan tidak manusiawi di atas kapal. Al-Farlaki mengungkapkan bahwa mereka sempat terpisah, namun akhirnya diselamatkan oleh nelayan dari 2 desa. Setelah itu ditampung di rumah salah satu seorang tokoh masyarakat bernama Pak Rudi. Keluarga mereka kemudian melapor bahwa anak-anaknya hilang. Beruntung salah satu dari mereka sempat mengirim titik koordinat melalui WhatsApp ke keluarganya di rantau selamat. Dari titik koordinat itu, Bupati berkoordinasi dengan ajudannya dan juga Bupati Kepulauan Aru hingga akhirnya kelima nelayan Aceh ditemukan. Bupati Al-Farlaki juga mengingatkan agar pemuda Aceh tidak mudah tergiur dengan tawaran pekerjaan di luar daerah yang menjanjikan gaji besar tetapi justru menjerumuskan. Ya, adik-adik ini kronologis terdamparnya saat berangkat dari Tanjung Priok menuju ke Merauke, Papua. Jadi sesampainya di laut Kepulauan Aru, kelima-lima mereka ini meloncat ke laut. Ya, lebih kurang dari jarak posisi mereka loncat dengan pinggir pantai 8 mil. Ya, 8 mil mereka sempat terpisah. Kemudian mereka disatukan kembali oleh para nelayan. Ada 2 desa nelayan yang menyelamatkan mereka. Akhirnya mereka ditampung di salah satu rumah tokoh masyarakat atas nama Pak Rudi. Ya, setelah kasus itu keluarga mereka menjumpai saya, menyampaikan bahwa anaknya hilang akibat meloncat dari laut, tetapi waktu itu beruntung salah satu dari mereka ini mengirim titik koordinat melalui WA keluarga yang di Bayun, Kecamatan Rantau Selamat. Dari titik koordinasi itulah kemudian saya melacak posisi mereka ini melalui ajudan saya dan ajudan Bupati Kepulauan Aru, sehingga ditemukanlah titiknya lokasi di rumahnya Pak Rudi. Akhirnya kami sampaikan melalui dinas sosial di sana, turun ke lokasi. 3 hari berselang setelah itu, ya, semua yang loncat ini terlacak, dikumpulkan di satu tempat. Kemudian saya perintahkan kepala dinas sosial di sini untuk berkomunikasi instan dengan dinas sosial di Kepulauan Aru. Akhirnya kita sepakati proses pemulangan. Nah, kemudian proses pemulangan itu kita kirimkan uang ke pihak dinas sosial di Kepulauan Aru untuk biaya keberangkatan, transportasi, dan akomodasi dari Kepulauan Aru, Maluku ke Tanjung Priok, Jakarta. Di Jakarta, akhirnya adik-adik ini ditangani dan dibantu oleh perwakilan Aceh di Jakarta dan Dinas Sosial Provinsi Aceh. Jadi proses pemulangan dari Jakarta menuju ke Aceh itu ditanggung semuanya oleh Dinas Sosial Provinsi Aceh. Ini merupakan kolaborasi kerjasama pemerintah untuk mengevakuasi dan membebaskan mereka yang menurut mereka tidak mendapat perlakuan layak dan manusiawi selama berada di dalam kapal penangkap cumi
yang beroperasi dari Tanjung Priuk menuju ke Papua Merauke. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.